Это только начало, там еще дальше. Jadi kali ini videonya sudah tersebar. Tidak ada lagi yang bisa menyangkalnya. Video yang diduga memperlihatkan tentara Korea Utara di tempat latihan di Timur Jauh pertama kali muncul pada hari Jumat, 18 Oktober. Bloomberg melaporkan bahwa sekitar 1.500 pasukan khusus Korea Utara sudah berada di Timur Jauh Rusia. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara bermaksud mengirim 12.000 unit elitnya, jumlah yang sama yang disebutkan pemimpin Ukraina. 1.500 pasukan khusus Korea Utara diduga dikirim ke Vladivostok dengan 4 kapal pendarat dan 3 frigate milik Armada Pasifik Rusia. Dan operasi tersebut diduga berlangsung pada 8 Oktober hingga 13 Oktober. Lapor kantor berita Yonhap. Mereka kemungkinan besar akan ditempatkan di unit militer di Vladivostok, Busiris, Khabarovsk, dan Blagovesensk. Mereka tentu akan menjalani, dalam tanda kutip, pelatihan adaptasi sebelum melakukan perjalanan ke Ukraina. Korea Utara diperkirakan akan mengirimkan total 12.000 tentara dari 4 brigade milik Korps ke-11 yang disebut Storm Corps, pasukan operasi khusus elit, untuk berpartisipasi dalam perang di Ukraina, kata Yonhap. Pria-pria Korea Utara yang terkenal patuh dengan pemimpinnya tiba di Rusia. Mereka diberikan seragam dan senjata militer Rusia, serta dokumen penting lainnya. Ini menjadi pengerahan pasukan darat Korea Utara dalam skala besar pertama, dan ini akan berdampak signifikan terhadap situasi keamanan tidak hanya di semenanjung Korea, tetapi juga di Asia Timur Laut dan seluruh dunia, tulis Yonhap. Pertanyaan selanjutnya yang muncul di benak banyak orang adalah, di unit Rusia mana sukarelawan Korea Utara nantinya akan bertugas? Apakah tentara dan perwira dari Korea Utara akan dikerahkan dalam operasi khusus di Ukraina? Untuk saat ini, kita memiliki kesempatan menggunakan mereka untuk melindungi fasilitas militer dan infrastruktur, misalnya jalur kereta api, jembatan, dan tempat pelatihan, kata pakar militer Vladimir Popov. Ya, masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Yang paling utama adalah mengenai bahasa dan budaya yang tentunya berbeda. Ini akan menjadi hambatan yang serius jika terburu-buru mengirimkan mereka ke medan perang. Pertanyaan selanjutnya tentang kebocoran ini adalah, mengapa tiba-tiba Rusia membutuhkan sukarelawan asing? Kami sudah lama mengatakan bahwa idealnya Rusia memang harus memiliki personil sebanyak 3 juta orang. Dan saat ini kita kekurangan personil, terutama spesialis swasta, sersan, dan perwira yang terlatih. Oleh karena itu, spesialisasinya datang nantinya dapat mengisi posisi kosong tersebut dan membantu mempertahankan berbagai fasilitas penting di belakang. Sehingga kami akan merasa nyaman dan dapat lebih aktif di wilayah-wilayah yang harus kami bebaskan di depan. Kita mungkin dapat menempatkan personel militer Korea Utara di Timur Jauh, Siberia, di bagian selatan negara itu. Ini adalah kesempatan kita. Mengapa kita menolak bantuan ini jika mereka sendiri ingin membantu? Lalu, apakah spesialis Korea Utara akan dikirim ke wilayah Kursk? Kami pikir hal ini tidak terlalu diperlukan untuk saat ini. Selain itu, seperti yang telah kami katakan, hambatan bahasa harus segera dihilangkan. Karena bagaimanapun sangat penting untuk berinteraksi dengan penduduk. Ya, meski ini akan sangat sulit pada awalnya. Kemungkinan besar untuk saat ini mereka hanya akan dikirim ke Timur Jauh, lalu ke Khabarovsk, dan selanjutnya ke Siberia Barat, maksimal ke Ural. Setelah persiapan mereka nantinya selesai, saya baru yakin mereka akan dapat berpartisipasi dalam operasi tempur yang sebenarnya di wilayah Kursk dan di Ukraina. Untuk itu dibutuhkan setidaknya waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Sekarang mereka harus belajar bekerja, hidup dalam kondisi kita, dan beradaptasi dengan iklim di sini. Setelah itu semua terpenuhi, mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran, kata Popov.